Apa? Penduduk usia kerja semakin banyak, tetapi lapangan kerja semakin sedikit. Gimana ya? Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Zidan di acara Basa Basi bahas demografi. Nah, kali ini kita bakal sharing-sharing bareng mahasiswa berprestasi dari PWK Undip. Penasaran ya? Check it out. Yuk, kita undang bintang tamu kita kali ini. Nah, ini dia bintang tamu kita kali ini. Bintang tamu boleh nih perkenalan diri kalian dulu. Halo, aku Nadir, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, angkatan 24. Halo, gue Fadil Askesha Putra. Gue juga mahasiswa perencanaan wilayah dan kota angkatan 2024. Guys, kalian sadar gak sih kalau pengangguran itu semakin banyak belakangan ini, kayak cari kerja juga makin sulit, apalagi mahasiswa yang mau lulus itu pasti bakal bingung kan gimana cari kerja ke depannya. Menurut kalian tuh itu apa sih penyebabnya? Jadi begini, jikalau menurut saya, jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit itu sangat berkontradiksi dengan jumlah populasi yang semakin meningkat di Indonesia. Oke, mungkin menurut gue bukan masalah sih. Lebih tepatnya penduduk usia kerja sih. Yang lebih tepat untuk kata lain. Oke, berarti kita udah nemu nih inti pembahasan kita kali ini yaitu bonus demografi. Menurut kalian guys, ada nggak sih daerah di Indonesia yang mengalami bonus demografi kayak ini? Oke, ini menarik menurut gue. Karena gue waktu itu sama Nabil tuh sempat traveling ke Sumba Timur di NTT. Jadi gue ngeliat tadi ya gue tuh mau ke Sumba Timur tuh mau nyantai aja gitu. Oke. Mau traveling aja biasa. Tapi gue sama Nabil nih ngeliat kayak di Sumba Timur nih menarik gitu bonus demografinya. Karena ya mungkin Nabil bisa jelasin. Jadi pada saat kami ingin liburan, karena kan kami sebagai mahasiswa agak pusing dengan segala Oke, pusing ya. kami ingin liburan awalnya. Cuman di Sumba Timur ini kami menemukan sesuatu yang menarik gitu, menarik perhatian kami. Mengapa? Karena di sana Sumba Timur itu kaya akan potensi alam, potensi manusianya, berbagai macamnya. Tapi itu berkebalikan dengan apa ekonomi mereka, gaya hidup mereka, lifestyle mereka dan sebagainya macam itu sangat berbalikan menurut kita. Jadi kami memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang terjadi di Sumba Timur ini dan dapatlah kami hasilnya. Seperti yang Bung katakan tadi adalah bonus demografi yang tidak termanfaatkan secara maksimal potensinya. Kalian mengamati pengangguran. Ya, jadi lebih tepatnya kami bukan fokus pada pengangguran, tapi bagaimana proses mereka bisa menganggur. Karena populasi mereka yang banyak itu seharusnya menjadi sebuah potensi akan kemajuan suatu wilayah untuk dalam sektor ekonominya. Tapi mengapa dalam faktanya mereka tidak bisa semaju itu? Gue setuju sama Nabil. Karena gue ngeliat tingkat pendidikan di Sumba Timur itu masih rendah menurut gue. Masih kayak belum mumpuni gitu buat mengembangkan potensi-potensi yang ada di Sumba Timur. Jadi gue lihat di Sumba Timur nih potensinya banyak banget. Dari mulai pariwisata, terus pertanian itu menurut gue bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Kalau SDM-nya bagus. Kalau SDM-nya baik, emang SDM di Sumba Timur tuh buruk? Oke, mungkin gini, yang gue lihat dan Nabil di Sumba Timur sana itu banyak banget anak muda tuh yang putus sekolah gitu. Oke, dari SD nggak lanjut ke SMP, dari SMP yang nggak lanjut ke SMA, dan mungkin gue ngeliat di situ tuh ada banyak faktor yang terjadi dari mulai ekonomi, fasilitas yang terbatas, dan banyak hal lainnya lah gitu. Jadi menurut gue SDM yang kurang itu karena tingkat pendidikannya. Tapi kalau tentang soal ekonomi, mereka kan punya kayak daya tarik pariwisata ya. Itu kan bisa jadi sumber penghasilan ekonomi. Itu tuh kenapa nggak dijadiin sumber ekonomi gitu loh? Atau gimana? Mereka mengelola sendiri atau pihak swasta yang mengelola pariwisata yang ada di Sumba Timur? Nah, memang daerah Sumba Timur ini memiliki daya tarik wisata yang sangat menarik lah untuk para turis. Tapi idealnya memang seperti itu. Idealnya memang mereka yang mengelola dan itu untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Tapi kalau faktanya nggak seperti itu. Nah, sumber daya manusia yang kurang terjamin ini itu bisa menjadi bumerang lah bagi potensi yang ada. Gitu. Jadi mereka nggak bisa memanfaatkan potensi pariwisata ini dengan sebaik-baiknya. Malahan pariwisata ini dikelola oleh lebih banyak swasta. Nah,
rakyat lokalnya sendiri itu tidak bisa menyediakan amenitas, yang bisa menyediakan perhotelan dan apa segala pun yang dibutuhkan oleh turis untuk bisa betah menginap di situ. Dan apalagi lebih parahnya para lokal ini malahan membuat suatu peraturan yang itu dimana itu merugikan mereka sendiri, mencoreng nama baik mereka sendiri, seperti pungutan liar dan sebagainya macamnya. Pungli. Yes. Menurut kalian kenapa di sana ada pungli? Itu bisa nyambung lagi ke pendidikan yang rendah. Menurut gue karena mereka nggak ngerti gimana cara ngelola uang dari misalkan pariwisata itu, makanya mereka Jadi haram ya, pakai cara haram gitu ya. haram. Jadi Bung, sebenarnya di Sumba Timur ini sendiri, mereka itu mempunyai potensi yang lebih menjanjikan daripada potensi pariwisatanya. Oke, apa itu? Yaitu adalah potensi pertaniannya. Lebih spesifiknya adalah pertanian sorghum. Oh, sorghum. Sorghum apa? Nah, sorghum itu tuh sejenis biji-bijian kayak gandum. Cuman emang di Jawa tuh kita jarang nemuin ini gitu. Nemuin sorghum ini. Oh, karena atau apa mereka ekspor ke Jawanya susah atau mahal atau gimana? Kenapa jarang di Jawa atau emang dari sana? Nah, ya, jadi sebenarnya untuk di Sumba Timur ini sendiri, dari data yang kami, hasil riset kami, untuk di Sumba Timur ini mereka sempat mengalami yang namanya kelangkaan pangan. Oke. Nah, lanjut setelah itu, mulailah mereka membudidayakan sorghum. Tetapi, untuk sorghum ini sendiri, nyatanya belum mampu untuk bisa mengangkat perekonomian mereka. Oke. Iya, jadi emang Sumba Timur tuh sempat mengalami kekurangan pangan ya Bil ya. Jadi itu tuh kekurangan pangan di Sumba Timur itu di bawah rata-rata di Indonesia. Oh my god. Ya, jadi makanya itu Sumba Timur tuh gimana caranya dia biar ngembangin ekonominya dengan cara dia nanam sorghum gitu. Emang agak kasihan sedikit ya si Sumba Timur ini. Ya Allah, bonus demografi, ada peluang tapi tidak dimanfaatkan dengan baik dan emang mungkin belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, menurut Bumbung sekalian tuh gimana sih cara atau solusi penanganan dari masalah bonus demografi yang terjadi di Sumba Timur ini nih? Ya, jadi menurut gua solusi konkretnya adalah dengan meningkatkan pendidikannya. Itu pasti menurut gua. Jadi kayak dengan meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusianya itu menurut gua udah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Sumba Timur gitu. Itu sih, menurut gue solusi konkretnya adalah pendidikan dan fasilitasnya. Solusi utama tuh pendidikan dan fasilitasnya. Terus cara mengimplementasikannya itu gimana nih, Bo? Nah, untuk mengimplementasikan pembangunan infrastruktur dan yang menunjang sebuah aktivitas pendidikan, itu kita harus muncul dari salah satu kekuasaan tertinggi. Memang harus dari pemerintahan sendiri, karena pemerintah sendiri mempunyai kekuasaan tertinggi yang bisa mereka gunakan untuk pembangunan di sana, pemerataan pembangunan di sana kan. Nah, tapi kekuasaan ini juga harus disertai dengan transparansi yang memang disertakan untuk para warganya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Ya, menurut saya itu sih salah satu bentuk implementasi yang seharusnya terjadi. Gue setuju sama dia. Oke, berarti dapat disimpulin nih. Daerah di Indonesia yang mengalami bonus demografi itu salah satunya ada di Sumba Timur NTT karena banyaknya penduduk usia produktif tapi pengangguran juga banyak. Hal itu disebabkan oleh tadi itu ada kayak rendahnya kualitas SDM, pendidikan dan perekonomian. Meskipun banyak penunjangnya seperti pariwisata, tapi mereka tuh nggak bisa mengelola itu dengan baik. Nah, solusi utamanya tadi tuh meningkatkan tingkat pendidikan dan fasilitas penunjangnya. Lalu ada implementasinya itu dari pemerintah ya. Ya, pemerintah harus intervensi secara langsung gitu ya. Berarti itu implementasinya adalah pemerintah harus turun secara langsung untuk meningkatkan pendidikan dan kesempatan kerjanya juga ya. Ya, betul sekali. Oke, kita udah di penghujung acara nih karena narasumber kita tuh sibuk banget, padahal masih banyak banget yang bisa kita kulik karena pembahasan kita kali ini tuh sangatlah menarik. Jadi, kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa saksikan next episode Basa Basi bahas-bahas demografi. Dadah!